Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi manajemen. Pertama, perkenalkan nama saya Nilo Salsa Arya, NPM 2020-321-21250. Mohon maaf Ibu dan teman-teman yang lain, di sini kami hanya melakukan presentasi hanya 3 orang. 3 orang teman yang lain atas nama Imade Aryan Satria Wibowo, Diputu Bagus Sudah Laksana, Komang Wismaya Arisaguna memiliki acara. Baik, perkenalkan nama saya Arya Silorita dengan NPM 231. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Niputu Hadiandini dengan NPM 19321-21686. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi teori manajemen. Teori manajemen ilmiah muncul sebagian dari kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Di awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat, tenaga kerja terampil terasa amat kurang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas adalah menaikkan efisiensi para pekerja. Oleh karena itu, Friedrich dan Frank serta Lillian Gilbert memiliki prinsip-prinsip utama yang dikenal sebagai teori manajemen ilmiah. Evolusi teori manajemen memiliki 3 jenis, yaitu teori manajemen klasik, yang kedua teori perilaku, yang ketiga teori kuantitatif ilmu manajemen dan riset. Selanjutnya ada manajemen dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal pada saat ini sangat bergejolak dan perubahan-perubahannya pun sangat dinamis. Dan pengaruhnya pada manajemen tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, pada sekarang ini manajer harus menghadapi situasi dan kondisi yang sangat sulit, yaitu karena naik turunnya perkembangan ekonomi. Yang kedua, pesatnya perkembangan teknologi dan perbaikan dan inovasi produk serta produksi. Berikutnya, perubahan perilaku konsumen. Dan yang terakhir, peraturan-peraturan pemerintah yang selalu diperbarui oleh karena manajemen dituntut untuk selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Baik, selanjutnya ada faktor lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan eksternal mikro, yaitu yang pertama para pesaing atau competitors, yang kedua ada langganan, pelanggan atau customers, yang ketiga ada pasar tenaga kerja atau labor supply, yang keempat ada lembaga-lembaga keuangan, yang kelima ada para penyedia atau suppliers, yang keenam ada perwakilan-perwakilan pemerintah. Dan selanjutnya lingkungan eksternal makro, yaitu yang pertama perkembangan teknologi, yang kedua lingkungan sosial kebudayaan, yang ketiga variabel-variabel politik atau hukum, yang terakhir ada dimensi internasional. Baik, sekian. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu selanjutnya tanggung jawab sosial manajer. Tanggung jawab sosial berarti bahwa manajemen harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi di dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian, manajer dituntut untuk mengimplementasikan etika berusaha atau the ethic of managers, terutama di dalam hubungannya dengan langganan, karyawan, penemu teknologi, lembaga-lembaga pendidikan perusahaan lain, para penyedia, kreditur, pemegang saham, pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya. Jadi di sini tentu saja etika seorang manajer harus mendasarkan diri pada nilai-nilai atau standar moral yang dianggap baik dalam suatu lingkungan masyarakat. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan pada masalah etika, yaitu yang pertama masalah hukum, yang kedua yaitu masalah peraturan-peraturan pemerintah, yang ketiga yaitu masalah kode etik perusahaan dan industri, yang keempat yaitu tekanan-tekanan sosial, dan yang terakhir yaitu tegangan antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu teori memberi pengaruh yang sangat kuat. Semakin lama kita menggunakan suatu teori, kita juga semakin mengenai dan merasa nyaman dengannya. Dan semakin kita cenderung tidak mencari teori alternatif, kecuali ada peristiwa yang memaksa kita untuk berubah. Hal ini membantu menerangkan mengapa teori manajemen modern benar-benar adalah mozaik kaya dari berbagai teori yang paling sedikit telah bertahan selama 1 abad terakhir. Dalam sebuah perusahaan, kita haruslah seimbang dalam memahami antara lingkungan internal maupun eksternal.
karena dengan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi lingkungan eksternal, baik melalui lingkungan ekstern mikro dan lingkungan ekstern makro. Begitu juga dengan pengaruhnya terhadap perusahaan, dan itu sangat bergantung kita menyikapinya dalam etika seorang pimpinan. Baik, sekian dari presentasi kelompok 7. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Baik, perkenalkan saya Ida Ayu Dusana Pramesti dengan NPM 202032121301 dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 7. Adakah cara yang dapat dilakukan oleh manajer dalam melakukan penyesuaian dengan lingkungan eksternal? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ida Ayu Chandra. Adakah cara yang dapat dilakukan oleh manajer dalam melakukan penyesuaian dengan lingkungan eksternal? Cara paling penting bagi seorang manajer untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal adalah melalui pengembangan dan implementasi rencana-rencana bagi organisasi. Sesuatu tipe khusus penyesuaian manajerial terhadap lingkungan mencangkup perubahan-perubahan dalam struktur organisasi, aliran kerja, aliran wewenang, hubungan pelaporan di antara manajer, dan sebagainya. Adapun bentuk penyesuaian ini disebut dengan perancangan organisasi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsita Dewi dengan NPM 304. Saya ingin bertanya pada kelompok 7. Tadi di PPT dijelaskan mengenai teori manajemen klasik. Bagaimana penerapan teori manajemen klasik pada perusahaan? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Komang Sita Dewi, yaitu bagaimana penerapan teori manajemen klasik dalam suatu perusahaan. Baik, dalam perusahaan diklasifikasikan 4 jenis layanan. Yang pertama, layanan dasar administrasi, yang kedua layanan responsif, yang ketiga layanan perencanaan individual, dan yang terakhir dukungan sistem. Nah, manajemen klasik ini sejalan dengan dukungan sistem, yaitu kegiatan manajemen merupakan upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program perusahaan melalui kegiatan-kegiatan. Yang pertama, perkembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan penataan kebijaksanaan. Jadi, dalam manajemen klasik diterapkan teknik efisiensi dan penelitian waktu dan gerak, yaitu time and motion, yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, serta diterapkannya pula metode pemilikan dan pengembangan tenaga kerja yang menunjukkan pentingnya latihan dan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kerja, dan diterapkannya pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tertentu. Selanjutnya, dalam teori manajemen klasik juga diterapkan pembagian kerja yang jelas, dan dalam pelaksanaan program perusahaan dilakukan pembagian kerja yang jelas dari manajer hingga manajemen perusahaan tersebut kepada seluruh personel perusahaan agar semua mampu terlibat secara tepat dalam mendukung terlaksananya kegiatan yang disusun oleh perusahaan. Baik, di sini saya Ibu Dharma Budi Saputra, NPM 19321216668, ingin bertanya. Pertanyaan saya, mengapa kita perlu mempelajari berbagai teori manajemen yang telah ada, contohnya teori evolusi manajemen yang kalian sampaikan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Budi, yaitu pertanyaannya, mengapa kita perlu mempelajari berbagai teori manajemen yang telah ada, contohnya teori evolusi manajemen yang kalian sampaikan? Di sini jawaban saya itu mempelajari ilmu manajemen itu dapat membentuk pribadi yang ulet dan teliti, terus mampu berkomunikasi dengan baik, dan dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis problem solving. Jadi ilmu manajemen ini sangat baik dan penting dalam mengatur dan mengarahkan sekelompok atau sebuah organisasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 7. Apabila ada kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Santi. Om.